Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal aradin. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para akhwat, para ummahat, hafizakunallahu jami'an wa saddada khutahunna wa a'anakunna ila kulli khairin li dunyakunna wa ukhrakunna. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di siang hari yang berkah ini melainkan kata-kata yang menunjukkan kita seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam dan nikmat iman ini adalah setinggi-tinggi nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tidak berikan nikmat itu kepada seluruh para hambanya. Yahdillahu ma yasha', tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah inginkan. Bahkan nikmat Islam Allah berikan kepada kita tanpa kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kita sudah terlahir dan kita terlahir dalam keadaan Islam. Kedua orang tua kita seorang yang muslim. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini semua dengan selalu berusaha untuk istiqamah di atas keislaman yang benar, istiqamah di atas keimanan yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pujilah Allah Tabaraka wa Ta'ala setinggi-tingginya, alladzi an'ama alaina, nikmat yang begitu banyak, fi qadimin aw hadith, nikmat yang terdahulu atau yang datang kemudian tingkatkan selalu pintu-pintu ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bersua, kembali kita bertemu di dalam majlis tafsir atau ma'anil Quran, terjemahan Al-Quran atau makna-makna Al-Quran. Dan ini merupakan pertemuan perdana kita pasca Ramadan. Setelah beberapa waktu Ramadan atau menjelang pertengahan Ramadan kita masih meneruskan kajian kita. Akhir Ramadan kita off-kan dan kita liburkan, dan alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan perdana kita melakukan kajian Ma'anil Quran pasca Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga pertemuan kita pertemuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tercurahkan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ummahat, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita lanjutkan kajian Ma'anil Quran. Seperti biasa,
kita baca dan kita terjemahkan kata per kata, kemudian kita terangkan. Dan kita hari ini masuk ke dalam suratul Fil. Suratul Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Berkata Imam Ibn Katsir, wahia makkiyatun. Wahia makkiyatun. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah Taala makkiyah, yakni nazala qabla hijratin nabawiyah. Diturunkan ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke kota Madinah. Karena itu definisi daripada makkiyah, ma nazala qabla al-hijrati, wa amma idza nazalat ba'da al-hijrati fatusamma al-madaniyah. Adapun yang turun setelah hijrah Rasulullah SAW maka disebut dengan Madaniyah, walaupun di situ ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli tafsir. Allah Ta'ala mengatakan yang artinya, pertama, alam. Alam artinya apakah, tara kamu melihat. Alam tara, tidakkah kamu melihat, atau apakah kamu melihat, sama saja. Inti Allah bertanya kepada siapa? Kepada hambanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Bagaimana Allah memperlakukan, bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah melakukan bi ashabil fil, terhadap ashab al-fil, tentara bergajah. Al-fil adalah al-fil artinya gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, menunjukkan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita kutip dari peristiwa tentara bergajah itu, para umat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini pelajaran yang besar bagi orang yang mau mempelajari kisah-kisah itu. Karena Allah Ta'ala itu menurunkan banyak kisah di dalam Al-Quran. Jadi ada orang, sebagian orang itu, cara dia menuntut ilmu atau dia menyampaikan ilmu, dia tidak pernah menyampaikan kisah-kisah, seakan-akan alergi dari kisah-kisah itu. Kalau di dalam kajian disampaikan tentang kisah-kisah, oh berarti yang menyampaikan itu bukan seorang yang alim. Seorang yang alim itu bukan kisah yang dia sampaikan, tapi ilmu. Padahal kisah itu bagian daripada ilmu juga. Maka kita katakan kepada orang yang seperti itu, tidakkah kita membaca Al-Quran? Betapa banyak dalam Al-Quran itu kisah-kisah. Kisah-kisah itu ilmu.
Banyak pelajaran yang diambil dari situ. Jadi ilmu itu tidak hanya misalnya pembahasan akidah tentang syirik, tentang tauhid, tentang bahayanya syirik, bahayanya tauhid, fikih tentang wajib-wajib salat, sunnah-sunnah salat, rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, begitu juga puasa, zakat, haji, umrah, begitu seterusnya. Ilmu itu tidak hanya itu. Dari kisah-kisah itu kita juga bisa memahami ilmu. Bahkan terdapat pelajaran akidah, terdapat pelajaran ibadah, terdapat pelajaran akhlak, dan banyak kisah dari Al-Quran, begitu juga dalam sunnah Nabi. Apa kata Allah ketika mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam beserta saudara-saudaranya dan orang tuanya Yakub alaihissalam? Apa kata Allah? Wa fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara, kata Allah azza wa jalla. Terdapat dalam kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita tidak boleh anti dari kisah-kisah itu. Karena Al-Quran banyak orang yang anti dari kisah-kisah. Bagaimana dia mempelajari Al-Quran yang berisi dalamnya banyak kisah-kisah itu? Ya, hanya saja tentu kisah yang kita pelajari kisah yang benar, bukan kisah-kisah dongeng. Yang salah itu orang yang menyampaikan ilmu dengan kisah-kisah dongeng, itu salah, tidak benar itu. Tapi kalau kisah yang diangkat itu dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah, walaupun sering diangkat kisah, maka tidak ada masalah. Karena Allah mengatakan wa fi qasasihim ibratun liulil albab. Terdapat pelajaran bagi kisah-kisah itu, apalagi dari Al-Quran. Kalau tidak ada pelajaran itu, apa diturunkan oleh Allah azza wa jalla kisah-kisah itu? Ini kisah tentara bergajah ini. Kalau tidak ada pelajaran yang bisa kita kutip dari situ, lalu apa hikmah Allah menurunkan itu kisah? Sementara Al-Quran isinya petunjuk, isinya hidayah, pelajaran, menunjukkan apa? Kisah itu ada pelajaran di dalamnya. Kisah itu ada pelajaran di dalamnya. Ini kisah tentara bergajah. Nanti kita sebutkan kisahnya. Jadi Allah pertama berkata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu melihat apa yang Allah perbuat kepada tentara bergajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Alam, bukankah yaj'al Allah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, hanya dalam perkara yang sia-sia saja? Betapa lelah kelompok tentara bergajah itu mengatur sebuah siasat, mengatur sebuah tipu daya. Ternyata tipu dayanya apa? Sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Fi tadlil, membuat mereka berlaku yang sia-sia saja, tidak ada gunanya sedikit pun. Bahkan hancur mereka semuanya, binasa mereka semuanya. Wa arsala alaihim, wa arsala, dan Allah mengirimkan kepada mereka alaihim tayran ababil. Tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Tayr ababil, yang berbondong-bondong. Yang kita kenal dengan apa? Burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka. Di mana burung tadi? Tarmihim, melempar mereka. Siapa yang mereka lempar? Tentara bergajah tadi. Bihijarah, dengan batu, min sijil, yang berasal dari tanah yang terbakar, yaitu dalam api neraka. Tarmihim, yang melempar mereka, bihijarah, dengan batu-batu, min sijil,
yang terbuat dari tanah yang telah dibakar di dalam api neraka maksudnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, faja'alahum, yang telah menjadikan mereka ka'asfin, seperti daun-daun, ma'kul, yang dimakan oleh ulat. Nah, gimana robeknya, koyaknya daun pisang ketika ada ulat di situ, itu berlahan habis dimakan oleh ulat, habis daun pisangnya. Ini bukan daun pisang ibu-ibu yang saya muliakan yang dibuat seperti itu, tapi manusia yang notabene-nya ketika itu mereka orang hebat-hebat, ketika itu mereka orang kuat, ketika itu ditakuti oleh dunia ketika itu, tapi ternyata melawan seekor burung yang Allah kirimkan mereka tidak berani, bahkan mereka tidak bisa, hancur berkeping-keping mereka semuanya. Itulah ganjaran bagi siapa? Orang yang mengatur siasat yang buruk, yang membuat tipu daya untuk Islam atau untuk syiar-syiar agama, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, para akhwat, kita kisahkan kisahnya. Kalau kita buka sejarah, kita akan mendapatkan di antara lembaran sejarah itu ada yang mengisahkan tentang peristiwa Haditsatul Fil. Ada yang mengisahkan tentang peristiwa apa? Haditsatul Fil, peristiwa gajah. Ini tidak akan pernah hilang dalam tinta-tinta sejarah. Siapapun yang ingin menulis sejarah, maka tidak akan pernah hilang goresan tintanya dari peristiwa tentara bergajah ini. Dahulu di masa Abdul Muttalib, di masa Abdul Muttalib ibn Hashim, kakek Nabi SAW, terjadi sebuah peristiwa. Ya, Nabi SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya siapa? Abdul Muttalib. Nasab Nabi di antara nasab yang mesti kita ketahui, ibu-ibu yang saya muliakan. Karena di antara perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang ilmu itu, maka salah satunya ma'rifatun Nabi. Sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dalam kitabnya Nusulus Thalatha, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba' masail." Ketahuilah Allah mewajibkan 4 perkara kepada kita. Salah satunya apa? Al-ilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang agama. Maka salah satu ilmu tentang Nabi itu na'rifuhu min haitsu nasabihi. Kita mengenalnya dari sisi nasab. Maka Nabi SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Nah, di masa Abdul Muttalib ini Abdul Muttalib seorang yang terpandang, ya, pemuka kaum, seorang yang disegani, seorang yang dimuliakan. Abdul Muttalib ini di masa dia yang dia merupakan kakek Nabi SAW, terjadilah sebuah peristiwa yang disebut namanya Haditsatul Fil. Apa namanya? Haditsatul Fil. Kapan itu terjadi Haditsatul Fil? Allati tazamanat ma'al amil alladhi wulida fihi ar-rasul, kata ahli sejarah. Yang terjadi Haditsatul Fil ini, peristiwa tentara bergajah ini, di masa atau di zaman yang dilahirkan, di tahun yang dilahirkan Nabi SAW pada tahun itu.
Ini sejak kita kecil kita sudah tahu ini. Kapan Nabi lahir, pada tahun apa Nabi lahir, kita akan mengatakan pada tahun gajah. Itu maksudnya adalah peristiwa bergajah itu, tentara bergajah itu, yang dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Allah Taala. Di mana Allah mengatakan wa arsala alaihim tayran ababil. Apa singkat atau ringkasan ceritanya apa? Ini kita tidak akan kita kisahkan dengan detail ya. Tetapi kita ingin mengambil kisah yang pendek saja, kemudian pelajaran dari situ apa? Apa pelajaran dari surat Al-Fil ini? Apa kira-kira yang bisa kita kutip? Tentu kita kisahkan kisahnya dulu, tapi kita kisahkan dengan ringkas saja. Karena tujuan kita sebenarnya mendapatkan pelajaran dari kisah itu. Di masa itu ada seorang yang bernama Abrahah Al-Habasyi, naib Malikul Habasyah fil Yaman. Ada seorang yang bernama Abrahah, dia merupakan wakil raja Habasyah yang ada di Yaman. Ya, yang ada di Yaman. Jadi ibaratnya dia perwakilannya. Ibaratnya dia perwakilan Abrahah Al-Habasyi. Ketika itu yang menjabat sebagai pemimpin yang tertinggi adalah Raja Al-Habasyiyah atau Al-Habasyah. Kemudian dia tunjuklah perwakilannya pada setiap negeri-negeri. Maka yang memegang Yaman ketika itu namanya Abrahah Al-Habasyi. Abrahah Al-Habasyi. Kemudian Abrahah ini mencermati sudah lama, merenung-renung sudah lama, dia merenung-renung kenapa bangsa Arab itu, mereka kan orang Arab tuh, Yaman, kenapa bangsa Arab itu berbondong-bondong menuju Mekah? Lamma ra'al Arab tatawafat 'alal baiti fi Makkah. Begitu dia melihat orang Arab itu berbondong-bondong menuju kota Mekah, melakukan ritual di Ka'bah sesuai dengan keyakinan mereka yang ada ketika itu. Bahkan setiap tahun mereka melakukan ibadah haji. Jadi sudah ada sebelum Nabi SAW apa? Sebelum Nabi SAW terlahir itu sudah ada. Karena haji dari masa dulu sebelum Nabi dilahirkan, dari masa Nabi Ibrahim itu telah disebutkan oleh Allah Taala, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, kata Allah Taala. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, mereka lah ketika itu yang meninggikan pondasi apa? Pondasi Ka'bah itu. Apa kata Allah? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pondasi Ka'bah itu, mereka yang meninggikan. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu. Maka sampai di masa itu, di tahun Nabi dilahirkan, dicermati betul oleh Abrahah ini. Kenapa manusia melakukan hajinya ke sana, berbondong-bondongnya ke sana? Apa istimewanya kota Mekah itu? Maka Abrahah Al-Habasyiyah ketika itu ingin memalingkan hati bangsa Arab dari Ka'bah yang ada di Mekah. Hendaknya mereka berpaling ke tempat mereka tinggal di San'a itu, di Yaman itu. Lalu apa sikap mereka, tindakan yang mereka lakukan apa ketika itu? Mereka bangunlah kanisa, mereka bangunlah sebuah gereja
tempat peribadatan mereka ketika itu, lalu mereka beri nama dengan Al-Qulais. Mereka beri nama dengan apa? Al-Qulais. Yang dia inginkan berpaling hati bangsa Arab itu, yang awalnya hatinya ke kota suci Mekah, berpaling kepada Al-Qulais yang mereka bangun di San'a itu, ibu kota Yaman. Maka tindakan daripada Abraha ini didengarlah oleh seorang laki-laki dari Bani Kinanah. Kita tahu Kinanah juga ini kabilah yang terhormat di masa itu, kabilah yang mulia, yang Nabi SAW juga tersambung kepada Kinanah tersebut. Dan nasab Nabi merupakan nasab asyrafun nasab, nasab yang paling mulia, nasab yang paling mulia. Maka begitu didengar oleh seorang laki-laki dari Bani Kinanah ini, Abraha membuat tandingan Ka'bah untuk menandingi Ka'bah Mekah, maka timbullah rasa emosi, rasa marah dari seorang laki-laki dari Bani Kinanah ini. Akhirnya apa? Berjalanlah seorang laki-laki dari Bani Kinanah ini menuju Yaman dengan sendirinya dia. Begitu malam hari dia masuk ke dalam tempat peribadatan Al-Qulais tadi, kemudian dia melumurinya dengan kotoran-kotoran. Karena dia tidak ridha didatangkan tandingan untuk Ka'bah yang ada di kota suci Mekah, sehingga Abraha memalingkan wajah orang-orang Arab menuju ke Yaman ketika itu. Tidak lagi ke Mekah hajinya, tidak lagi ke Mekah, ke kota sucinya, tapi sudah ke Yaman, ke San'a, tempat peribadatan disebut dengan Qulais. Maka seorang laki-laki dari Bani Kinanah ini marah, kemudian menuju San'a dengan membawa kotoran-kotoran. Setelah itu dia lumuri dinding-dindingnya. Begitu Abraha tahu dengan peristiwa itu, betapa memuncaknya kemarahan Abraha itu. Marah sejadi-jadinya. Alamma alima Abraha bidzalik ghadiba wa qarrara ayyahdimal Ka'bah. Begitu Abraha tahu tentang peristiwa itu, ada seorang laki-laki yang datang dari Mekah, dari Bani Kinanah, masuk ke dalam Al-Qulais, kemudian mengotorinya dengan kotoran-kotoran, mengusiknya dengan kotoran-kotoran. Timbullah keinginan Abraha ketika itu, setelah dia marah, bahwa dia ingin menghancurkan apa? Menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Timbul keinginan seketika menghancurkan Ka'bah. Wasara binafsihi yaqudu jaisan adaduhu 60,000. Akhirnya dia berjalan dengan komando dirinya, dengan pimpinan dirinya, dia yang memimpin, dengan membawa tidak kurang dari 60.000 pasukan. Yaqudu jaisan adaduhu 60,000 jundi. 60.000. Ya, penduduk Mekah ketika itu tidak sampai berapa? 60.000. Gimana mereka melawan? Ini Abraha membawa pasukan 60.000 hanya untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Wa kana fi jaishihi adadun minal fila, dan di antara tentara-tentara tadi juga terdapat beberapa apa? Gajah-gajah yang dia bawa. Wa madha
yashukku tariqahu la taqifu lahu qarya hatta wasala ilal maghmas. Di mana ketika itu terus dia berjalan, memutuskan perjalanannya sampai akhirnya dia ke sebuah tempat namanya Maghmas. Lebih kurang 20 kilo dari Mekah. Sampai sekarang namanya masih Maghmas itu. Sampai sekarang masih disebut apa? Maghmas. Jadi dari dulu disebut namanya Maghmas, sampai sekarang masih juga disebut sebutan nama dengan apa? Dengan Maghmas itu. Maka disebutkan di dalam catatan kitab fiqh sirah, kana la yazal ma'rufan syarqil haram al-makki. Sampai sekarang masih dikenal itu tempat, karena itu tempat bersejarah, tempat istirahatnya Abraha sebelum masuk ke dalam apa? Kota Mekah. Jadi beristirahat mereka di sana dulu. Jadi sejauh perjalanan itu dari Yaman sampai ke Maghmas itu kota-kota habis dia taklukkan semua itu, kampung-kampung habis dia taklukkan dan dia kalahkan, dan dia ambil rampasan-rampasan perang yang ada, harta-harta rampasan yang ada di dalamnya, karena jumlah mereka banyak dan tidak ada kampung yang berani melawan. Jumlah mereka 60.000. Disitulah mereka itu mengambil harta-harta yang begitu banyak, termasuklah harta-harta penduduk Mekah itu diambil juga sama mereka. Namun di antara harta yang diambil, ternyata di situ ada harta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Harta apa yang dimiliki oleh Abdul Muttalib? Unta. Diambillah oleh Abraha dan para tentaranya unta Abdul Muttalib ini, lebih kurang 200 ekor unta. Itu banyak itu kalau diuangkan. Kalau kita hargai satu unta 30 juta, berapa uangnya itu? 6 miliar. $30 juta kali 200, 6 miliar diambil. Ternyata yang punya pemuka Mekah itu, pemuka kaum Abdul Muttalib, jaddun Nabi SAW, kakeknya Nabi SAW. Akhirnya Abdul Muttalib menemuinya. Tentu Abdul Muttalib mencari, mana pemimpin kalian? Siapa pemimpin kalian? Bertemu dengan Abraha. Kemudian Abdul Muttalib menanyakan tentang untanya itu. Begitu Abdul Muttalib bertanya tentang unta, seketika hilang rasa respek dari hati Abraha ini kepada Abdul Muttalib. Dalam bayangan Abraha itu, Abdul Muttalib nggak peduli lagi terhadap unta itu yang begitu banyak. Dia peduli terhadap apa? Terhadap Ka'bah, karena Ka'bah mereka anggap suci, sesuai dengan keyakinan mereka pula di masa itu. Ka'bah yang selama ini manusia berhaji kepadanya, dari setiap penjuru datang kepadanya. Kemudian tiba-tiba Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menyerang Ka'bah. Tiba-tiba Abdul Muttalib datang bertanya tentang unta. Yang dalam benak Abraha itu apa? Abdul Muttalib datang itu dengan tujuan bertanya tentang pembelaan terhadap Ka'bah. Rasa pembelaannya kepada Ka'bah itu. Sesuatu yang ingin didengar oleh Abraha itu belas kasihan, ucapan Abdul Muttalib, jangan sampai Abraha menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah mereka sucikan. Ini yang diharapkan oleh Abraha ketika itu. Tahu-tahu Abdul Muttalib menanyakan tentang 200 ekor unta itu. Apa kata Abraha ketika itu? Abraha mengatakan, qad kuntu a'jabatni
hina ra'aituka, kata Abraha, sungguh awalnya aku merasa takjub kepadamu ketika engkau datang ke sini menemuiku. Ini jarak 20 kilo. Aku merasa takjub kepadamu. Tapi begitu engkau datang, ternyata engkau hanya mengurusi tentang 200 ekor unta ini. Padahal saya ingin menghancurkan Ka'bah, dan engkau tidak bela itu Ka'bah, dan engkau tidak hiraukan itu Ka'bah. Maka rasa respekku itu hilang, rasa takjubku itu hilang padamu. Kemudian Abdul Muttalib mengucapkan sebuah kalimat yang begitu mendalam kalau kita renungkan. Apa ucapan Abdul Muttalib itu, ibu-ibu? Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uh. Ini kalau sebuah kalimat ini kalau kita renungkan, ini lama kita termenung. Lama kita termenung. Ini pelajaran yang diucapkan oleh Abdul Muttalib, nanti disebut dalam beberapa pelajaran yang bisa kita kutip. Ini luar biasa. Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil, saya pemilik unta-unta itu wahai Abraha. Wa inna lil baiti rabban, dan Ka'bah itu ada pemiliknya, ada Tuhannya, dan Tuhan yang akan menjaganya. Maka saya datang ke sini bertanya tentang unta saya yang kau ambil karena saya pemiliknya. Sementara Ka'bah yang akan kau hancurkan, akan kau serang, ada pemiliknya, ada Tuhannya, Allah, dan Dia akan menjaganya. Apa kata sebagian kata para ulama ketika menyebutkan tentang ucapan Abdul Muttalib ini? Ini ucapan Abdul Muttalib tidak hanya ucapan apa? Yang menunjukkan dia lemah membela Ka'bah itu, membela Ka'bah itu. Iya, dia tidak mampu. Masyarakat Mekah tidak mampu membela Ka'bah ketika itu karena Abraha begitu banyak pasukan yang dia bawa. Tapi Abdul Muttalib itu dia paham dan mengerti apa? Ya, bahwa Tuhan itu akan apa? Akan membela Ka'bah itu. Bagaimana seseorang itu semestinya bergantung kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Nanti dalam faidah itu disampaikan dalam faidah akan kita sampaikan nanti insyaallah. Jadi ini ucapan bukan ucapan belaka, tetapi memiliki makna yang begitu. Paling seorang yang tidak beriman, ibu-ibu yang saya muliakan, tapi dia mengerti dan dia berkata, wa inna lil baiti rabbun sayamna'u, dan Ka'bah itu ada Tuhannya, ada Rabbnya, ada pemiliknya, dan Dia yang akan mencegah engkau untuk menghancurkan Ka'bah itu. Artinya apa? Hati-hati engkau Abraha, jangan engkau beranikan dirimu menyerang itu Ka'bah. Kalau engkau beranikan dirimu menyerang itu Ka'bah, engkau akan hancur, engkau akan binasa. Itulah kalau diteruskan makna ucapan kalimat Abdul Muttalib itu, seakan-akan dia mengucapkan ucapan itu. Hati-hati engkau, jangan engkau ingin menodai sesuatu yang suci, muqaddasat, syiar. Kalau engkau berani melakukan itu, engkau yang mengundang malapetaka, kehancuran untuk dirimu. Terjadi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka bagaikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Jadi ucapan Abdul Muttalib itu dalam itu. Tapi Abraha tidak menghiraukan ucapan itu. Seakan-akan Abdul Muttalib berucap dengan ucapan seperti itu karena sudah putus asa, tidak mampu melawan Abraha dan bala tentaranya. Lalu dia berucap seperti itu. Oh, biarkanlah Ka'bah itu ada yang melindunginya. Ya, di samping mereka lemah, tidak bisa melawan kepada tentara Abraha begitu banyak, tapi mereka yakin akan ada yang melindunginya.
pemiliknya. Kemudian ma'asyar muslimin muliakan oleh Allah Taala, setelah terjadi apa terjadi ketika itu antara Abdul Muttalib dengan Abraha, maka setelah itu dia mulai mempersiapkan keinginannya. Wa a'adda Abraha jaishahu, disiapkan oleh Abraha bala tentaranya ketika itu. Wa tahayya'a lidukhuli Makkah, kemudian mereka bersiap-siap untuk masuk ke dalam Makkah, karena jaraknya tadi lebih kurang 20 kilo antara Maghmas dengan Ka'bah, lebih kurang 20 kilo. Maka ketika mereka mulai mempersiapkan dirinya dan gajah-gajah yang mereka bawa untuk masuk ke dalam area Ka'bah itu, mulai dari Maghmas sekitar 20 kilo masuk ke dalam Makkah, falamma wajjahul fil wa kana ismuhu mahmudan ila Makkah, begitu mereka menghadapkan seekor gajah ketika itu yang disebut namanya Mahmud mengarah ke arah Makkah, maka tiba-tiba gajah tadi terduduk, tidak bisa berdiri, ya, dan tidak mau berdiri, tiba-tiba duduk, kemudian tidak bisa berdiri. Setelah itu wa dharabu liyaquma fa'aba, maka mereka memukulnya agar dia berdiri, tetapi tidak mau gajah itu. Walamma ghayyaru wijhatahu qama, begitu ditukar arahnya bukan ke arah Makkah, maka gajah tadi pun berdiri dan dia berjalan. Tetapi kembali diarahkan ke Mekah, kembali duduk dan tidak bisa berjalan. Begitu seterusnya. Ini yang terjadi para umat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Thumma arsalallahu alaihim tayran ababil tahmilu ahjaran. Kemudian setelah itu dikirim oleh Allah Taala kepada mereka tayran ababil, yang membawa batu-batu yang terbuat dari tanah yang keras yang dibakar di dalam api neraka. Ada singkat kisah daripada Abraha, hancur mereka sehancur-hancur, semuanya mereka hancur. Ini daripada sebabnya turun ayat peristiwa Al-Fil ini. Ada berapa kisah ada berapa faidah yang bisa kita petik ya dari kisah yang terdapat dalam surat Al-Fil ini. Yang pertama adalah adanya kisah tentang peristiwa tentara bergajah ini, ibu yang saya muliakan, untuk menunjukkan tingginya kedudukan orang-orang Quraisy dari bangsa-bangsa yang lain ketika itu. Ya, untuk menunjukkan apa? Tingginya kedudukan Quraisy dari bangsa-bangsa yang lain ketika itu. Dan Nabi yang diutus oleh Allah, Nabi yang terakhir dari bangsa apa? Dari suku apa? Dari suku Quraisy. Jadi secara tidak langsung, ibu-ibu yang saya muliakan, secara tidak langsung, walaupun bukan mereka yang melawan kepada Abraha itu, yang memerangi Abraha itu, tetapi secara tidak langsung itu meninggikan posisi mereka. Artinya apa? Oh, tidak bisa Abraha masuk ke dalam kota Makkah, menghabisi orang-orang Quraisy, menghabisi Ka'bah yang selalu setiap tahun orang Quraisy berhaji kepadanya, mensucikannya. Jadi ketika Allah jaga Ka'bah itu, secara tidak langsung terjaga langsung bangsa Quraisy itu, terjaga langsung suku Quraisy itu, karena mereka di situ.
Ketika Abraha tidak bisa memasuki Mekah, apalagi menghancurkan Ka'bah, dan orang-orang Quraisy tinggal di situ, setelah tidak langsung yang mendapat nama itu ya mereka langsung itu. Padahal mereka tidak bisa apa-apa ketika itu, tidak bisa melawan karena mereka tahu kalau melawan mereka kalah. Abraha membawa tentara yang begitu banyak, jumlah mereka tidak sampai sebanyak tentara Abraha. Jadi untuk menunjukkan keunggulan, kemuliaan, ketinggian kabilah suku Quraisy dari suku-suku yang lain yang ada di bangsa Arab ketika itu. Fahiyal qabilah allati humiyat, jadilah suku Quraisy ketika itu suku yang dijaga. Makanya para umat dimuliakan oleh Allah Taala, ketika mereka tidak beriman ketika Nabi nanti diutus oleh Allah Taala menjadi seorang utusan Allah Taala, itu peristiwa itu kembali Allah ingatkan kepada mereka agar mereka berpikir. Karena orang-orang Quraisy banyak di antara mereka yang menentang Nabi di masa itu. Kembali Allah angkat kisah itu. Peristiwa itu disebutkan oleh Allah Taala, peristiwa yang pernah mereka alami itu dalam surat Al-Fil itu kembali Allah sebutkan, mengingatkan mereka. Apa kata Allah Taala? Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut, Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min hawlihim. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Itu Allah ingatkan. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, kata Allah. Tidakkah mereka melihat kami menjadikan kota Mekah itu kota yang aman? Tidakkah mereka sadar? Tidakkah mereka tahu dulu apa yang terjadi? Siapa yang masuk ke dalamnya? Sebanyak apa tentaranya? Apa yang mereka bawa? Gajah. Siap untuk menghancurkan. Tapi Allah jaga. Allah sebut itu, Allah sebutkan lagi kisahnya itu agar mereka sadar. Artinya apa? Berimanlah kalian. Karena Allah yang menjadikan kalian aman, tidak dihancurkan oleh Abraha. Yang kampung-kampung sekelilingnya hancur lebur semuanya oleh Abraha itu. Tapi Mekah Allah jadikan haraman aminan, negeri yang aman. Wallahi nikmat aman ini, ibu-ibu yang saya muliakan, banyak dilupakan oleh sebagian orang. Aman itu nikmat yang besar. Kita sudah bicara tentang nikmat aman ini ketika kita mengkaji surat apa? Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita'i was-sayf. Itu nikmat yang Allah anugerahkan juga kepada mereka penduduk Mekah itu di masa itu. Aman mereka melakukan perjalanan di musim panas, di musim dingin, melakukan perjalanan perdagangan ke Syam dan ke Yaman. Jauh ke Mekah ke Syam, Mekah ke Yaman, jalan kaki pakai unta, keledai. Tapi aman mereka. Dalam ayat ini Al-Ankabut Allah kembali mengatakan, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, tidakkah mereka tahu kami yang telah menjadikan kota Mekah itu yang aman, wa yatakhattafun nasu min haulihim, sementara kampung-kampung sekelilingnya udah pencurian, perampokan, begal semua terdapat itu. Tapi orang-orang Mekah aman. Apa kata Allah? Afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah dengan kebatilan mereka beriman dan kufur terhadap nikmat Tuhan? Kemudian para umat dimuliakan oleh Allah Taala, disebutkan oleh Syekh Muhammad Tahir ibn Ashur di dalam kitab tafsirnya,
menerangkan ayat Al-Ankabut tadi, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Apa kata beliau? Hadza tadhkirun khassun li ahli Makkah wa innama khassaw min bainil musyrikin minal arabi lianna ahla Makkah qudwatan li jami'il qabail. Ala taru anna akthara qabail al-arab kanu yantadhiruna madha yakunu min ahli Makkah falamma aslam ahlu Makkah yawm al-fath aqbalat wufud al-qabail mu'linata islamihim. Apa kata beliau rahimahullah? Ini merupakan peringatan dari Allah tabaraka wa taala secara khusus untuk penduduk Makkah di masa itu ya. Kenapa mereka dikhususkan oleh Allah tabaraka wa taala dari yang lain, dari bangsa-bangsa lain yang juga melakukan kesyirikan, hidup dalam alam kesyirikan dari bangsa-bangsa Arab ketika itu? Dikarenakan orang Mekah ketika itu memang menjadi suri tauladan dibanding bangsa-bangsa pada bangsa-bangsa yang lain. Ala tara anna aktsara qabail al-arab, tidakkah kita tahu, tidakkah engkau tahu kabilah-kabilah Arab ketika itu selalu menunggu keputusan orang Mekah. Kalau terjadi apa yang terjadi? Kalau Mekah gimana? Terjadi sesuatu, sikap kita bagaimana? Mekah bagaimana? Artinya mereka itu corong bagi bangsa-bangsa yang lain ketika itu. Maka Allah khususkan peringatan itu untuk mereka. Seharusnya apa? Mereka menjadi orang pertama yang beriman ketika Nabi diutus itu. Agar mereka tetap menjadikan contoh bagi yang lain. Buktinya apa? Ketika orang Mekah beriman secara berbondong-bondong di Fatu Makkah ketika itu, apa yang terjadi? Negeri-negeri yang lain pun banyak beriman mengikuti mereka. Jadi mereka yang ditunggu ketika itu. Maka itu diantara sebab atau hikmah kenapa Allah khususkan mereka. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Karena mereka sebagai corong bagi kabilah-kabilah yang lain atau bagi bangsa-bangsa Arab yang lain ketika itu yang ada. Hikmah yang kedua atau pelajaran yang kedua, para umat yang saya muliakan. Hadzal rajul al-Kinani alladhi kharaja min biladihi ila al-Yaman. Limadha kharaja wa qata'a hadhihi al-masafat at-tawila? Laki-laki al-Kinani yang keluar dari Makkah ke Yaman, yang melumuri tempat peribadatan orang-orang sebagai tandingan yang dibuat oleh Abraha yang dinamakan dengan Qulais itu. Apa pelajaran yang bisa kita kutip dari situ? Bayangkan pengorbanan seorang laki-laki dari Bani Kinanah ini. Bagaimana pengorbanan dia untuk membela keyakinan dia, untuk membela kesucian yang dia anggap ketika itu kebenaran. Laqad qata'a hadzal rajul hadhihi al-masafat at-tawilah intisaran li mu'taqadatihi. Sungguh laki-laki dari Bani Kinanah tadi bisa melakukan pengorbanan, melakukan perjalanan sampai sepanjang itu hanya untuk dengan tujuan apa? Membantu keyakinannya, menolong, menyelamatkan akidahnya. Oh, nggak bisa ini manusia berpaling hajinya ke Son'a, ke Yaman. Haji itu di mana? Di Mekah. Dibuat tandingan oleh Abraha agar orang nanti berhaji ke Yaman. Ini nggak benar ini. Untuk menolong, menyelamatkan akidah, bisa dia berjalan sampai sepanjang itu. Sekarang apa yang telah kita lakukan pengorbanan untuk membela akidah yang benar, membela keyakinan yang benar. Apa pengorbanan kita? Laki-laki dari Bani Kinanah itu pengorbanannya luar biasa itu, ibu sekalian. Kita jangankan pengorbanan yang seperti itu ya. Rajin saja kita belajar agama itu sudah pengorbanan yang luar biasa itu kita lakukan.
Jangan sampai kita bermalas-malas belajar agama. Alhamdulillah tempat ngaji banyak di Kota Pekanbaru yang kita tinggal ini, walillahilhamdu wal minna. Betapa banyak tinggal sekarang, mau atau tidak penduduk Kota Baru mengaji, mempelajari agama dengan baik. Ya, tidak mesti jauh-jauh pergi sana ke sini. Kalau kita bisa, walillahilhamd, dengan keluarga kita, terus laki-laki misalnya melakukan rihlah untuk bersafar, tapi itu wanita, walillahilhamd, sudah banyak sekarang di dalam kota ini. Tapi masih banyak tentunya bermalas-malas dalam menuntut ilmu. Ini contohnya laki-laki itu untuk membela akidahnya, ya, yang notabene juga dalam tanda kutip, ya, kebenaran yang dia yakini itu. Tetapi demi membela akidahnya, apa yang dia lakukan? Melakukan perjalanan dari Mekah jalan kaki ke Yaman. Itu pengorbanan luar biasa, ya. Nah, sekarang apa yang telah kita lakukan, pengorbanan untuk Islam, untuk agama kita? Apa? Kalau sekedar hadir dalam majelis ilmu saja kita masih bermalas-malasan, apalagi pengorbanan yang lebih tinggi dari itu, yang butuh mengorbankan tenaga kita, harta kita, waktu kita. Kalau sekedar duduk manis dalam majelis ilmu saja kita masih malas, bagaimana dengan pengorbanan yang besar lagi untuk Islam dan kaum muslimin? Ini laki-laki dari Bani Kinana berjalan dari Mekah ke Yaman. Bahkan tantangannya nyawa, mati, bisa-bisa dibunuh dia. Maka ini menjadi sebuah renungan bagi kita yang sudah jelas keyakinan yang kita yakini kebenarannya. Ini merupakan keyakinan yang benar, tentu lebih utama untuk kita bela, untuk kita jaga, dan dengannya kita melakukan pengorbanan kepada Allah Taala. Wa huwa mauqifun yudzakkiruna haqqa dinina alaina. Ini sebuah sikap yang mesti dengannya kita ingat hak agama kita atas kita. An-nasira, hendaklah kita berjalan di atas jalan kebenaran, kemudian berjuang melakukan pengorbanan min ajli dakwah, dengan tujuan dakwah kepada Allah Taala. Jadi seluruh sifat-sifat malas mesti kita jauhkan dari diri kita. Sifat-sifat futur atau yang semisal dengannya, tidak semangat dalam menuntut ilmu, dalam talabul ilm, singkirkan jauh-jauh dari diri kita. Lihat pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang-orang di masa dahulu, kalau kita bandingkan dengan pengorbanan kita tentu belum ada apa-apanya. Ini para umat yang dimuliakan oleh Allah Taala, sedikit yang bisa kita kisahkan faidah yang disebutkan oleh sebagian daripada ahli ilmu atau ahli sejarah tentang masalah kisah Al-Fil itu. Baik, kembali kita kepada suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu tahu apa yang Allah perbuat untuk ashabul fil? Allah itu maha mampu. Allah memiliki sifat apa? Qadir. Allah memiliki sifat fa'alul lima yurid, melakukan apa yang Allah inginkan. Maka siapapun yang menginginkan keburukan untuk agama, hati-hati. Mengatur tipu daya untuk Islam, hati-hati. Ini pelajaran besar. Lihat pasukan Abrahah kurang kuat apa, tapi ketika Allah hancurkan, hancur sehancur-hancur. Dan kalau dibanding pasukan Abrahah dengan negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah, Abrahah ini belum ada apa-apanya, baru 60.000 jumlahnya. Ada yang negeri yang lebih kuat daripada pasukan Abrahah itu, kaum Ad.
yang mereka bagaimana dengan sombongnya, dengan congkaknya mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami di muka bumi ini. Dengan kekuatan mereka, mereka menolak kenabian, mereka menolak kerasulan, mereka menolak utusan Allah Taala. Tapi akhirnya mereka Allah hancurkan. Kaum Sabak dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak negeri-negeri di masa dahulu dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, kami cabik mereka secabik-cabiknya. Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya, kata Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati, orang yang menginginkan sesuatu yang busuk, sesuatu yang buruk terhadap Islam, ya, terhadap al-muqaddasat, perkara-perkara yang suci, perkara-perkara yang mulia, ihdhar kullal hadar, hati-hati. Ini salah satu contohnya Abraha dan bala tentaranya. Padahal Ka'bah di masa dahulu itu dilakukan kepadanya oleh bangsa Arab ketika itu sesuatu yang memang pada asalnya tidak Allah izinkan, tapi itulah cara mereka untuk mengagungkan, mensucikan Ka'bah di masa itu. Terdapat di situ patung-patung, terdapat di situ berhala-berhala mereka buat. Tapi intinya Ka'bah itu sesuatu yang suci, kendatipun kesuciannya dinodai oleh orang-orang di masa itu. Tapi Allah tidak ridha dengan penodaan yang akan dilakukan oleh Abraha dan bala tentaranya. Makanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat apa yang Allah perlakukan kepada tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa maksudnya? Seluruh tipu daya yang tidak benar, seluruh tipu daya yang diperuntukkan untuk Islam akan kembali tipu daya itu kepada pelakunya. Siapa yang telah melakukan perencanaan yang buruk terhadap Ka'bah di masa dahulu? Abraha. Namun itu semua kembali kepadanya. Seluruh tipu daya itu kembali kepadanya. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah memiliki cara dengan apa Allah menyiksa orang-orang yang butuh Allah siksa. Abraha Allah kirimkan kepadanya burung yang membawa batu yang terbuat dari tanah kasar yang dibakar di dalam api neraka. Dan Allah memiliki banyak cara dengan apa Allah menghancurkan orang-orang yang ingin dihancurkan oleh Allah Taala. Fir'aun Allah tenggelamkan di tengah lautan dengan bala tentaranya Haman. Kemudian kaum Nabi Nuh diturunkan angin topan oleh Allah Taala, angin kencang. Kemudian dihujani, dari tanah, dari bumi keluar hujan, dari langit turun hujan. Negeri Sabah dikirimkan angin yang begitu kencang kepada mereka oleh Allah Taala. Begitu juga kaum-kaum yang lain, negeri-negeri yang lain, seluruhnya dihancurkan oleh Allah Taala dengan caranya. Dan Allah memiliki banyak cara. Dan dalam surat ini Allah mengatakan, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah itu maha perkasa, maha qadir, maha mampu, fa'alu lima yurid. Ketika Allah ingin menghancurkan satu kaum, wallahi binasa dan hancur sehancur-hancurnya. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan bagaimana akan terhinanya orang-orang yang berusaha untuk menghinakan muqaddasat, merendahkan muqaddasat, memandang remeh perkara-perkara muqaddasat, justru akan kembali seluruh kehinaan itu hanya kepada mereka saja. Ini kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, yang semua ulama tafsir tentu akan mengisahkan, menerangkan tentang kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ingat, kisah-kisah itu adalah sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Semoga bisa kita mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fil ini, wahiyya makkiyah, itu surat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita tutup, para ummahat, para akhwat yang saya muliakan, bagi siapa yang bertanya silahkan.
Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Sebelumnya Anda mohon maaf, pertanyaan keluar dari tema. Apakah seorang muslim bunuh diri, apakah kita sebagai tetangganya melakukan fardu kifayah? Intinya fardu kifayahnya tetap dilakukan, karena kabiratun min kabairidz dzunub la yukhriju al-muslim anil Islam. Itu tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Artinya statusnya tak muslim, tapi fasiqul iman, keimanannya fasik kepada Allah Taala. Apakah tetangganya tetap melakukan fardu kifayah? Ya, kalau sekiranya ada orang yang telah melakukan fardu kifayahnya, maka hukum baginya itu tidaklah menjadi fardu ain. Karena kita tahu hukumnya adalah fardu kifayah, idza qama bihil ba'du saqatal itsmu 'anil baqin. Kalau ada sebagian melakukan, maka gugur dosanya bagi yang lain. Tapi kalau tidak ada, maka semuanya berdosa. Ini tergantung kepada keinginan. Kalau ingin silahkan datang, kalau tidak maka secara hukum tentu tidak wajib. Karena menyelenggarakan jenazah hukumnya fardu kifayah. Ketika sebagian telah melakukan, maka gugur dosa bagi yang lain. Tapi yang mesti kita tekankan tadi, jangan sampai ketika ini dosa dia lakukan lalu tidak ada yang menyelenggarakan, maka tidak boleh. Karena dia tidak kafir dengan dosa itu, dia tidak keluar dari Islam karena dosa itu. Fasik iya, kurang iman iya, dosa besar iya. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al-kabair, bahwa dosa-dosa besar tidak bisa mengkafirkan pelakunya, kecuali dosa besar yang memang disebutkan oleh Nabi seperti asyirik, kemudian yang semisal dengannya, kekufuran sudah jelas. Tapi seperti zina, seperti orang yang orang yang berjudi, minum khamar, kemudian diantaranya bunuh diri, qatlun nafs. Nah, ini dosa-dosa besar, fasik pelakunya, tapi tidak keluar dari Islam. Kalau dia masih Islam, berarti tetap diselenggarakan jenazahnya. Kalau sebagian sudah melakukan, gugur bagi yang lain. Kalau tidak, semuanya berdosa. Dan bagaimana seorang wanita yang melakukan poligandri, apakah akad nikah kedua itu sah? Nikah lagi. Seorang wanita yang menikah lagi, statusnya apa? Statusnya masih bersuami, ya, maka tidak boleh dan tentu tidak sah. Berbeda dengan seorang laki-laki yang memang diizinkan oleh Allah Taala. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kalian wanita yang kalian inginkan 2, 3 dan 4, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi poligami bagi kaum laki-laki tentu ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, ada petunjuk-petunjuknya. Jadi tidak asalan saja, karena itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu adalah solusi. Kendati pun sebagian juga mengatakan itu termasuk asalnya, 2, 3, 4 bagi siapa yang tidak sanggup kembali kepada satu. Tapi banyak yang mesti dipikirkan dalam masalah ya ta'addad az-zawad ini, menikah lebih dari satu. Tapi kalau wanita yang melakukan itu semua, akad nikah yang kedua bagaimana? Maka tidak sah, karena statusnya sebagai istri orang. Statusnya sebagai istri orang, kecuali dia sudah diceraikan. Kecuali sudah diceraikan dengan perceraian yang sah, ya, kemudian masa iddahnya sudah berakhir, kemudian dia menikah lagi baru. Tapi kalau dalam statusnya masih sebagai seorang, maka tentu tidak diperbolehkan hal yang seperti ini, dan ini merupakan kebatilan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada satu lagi yang terakhir tadi yang lupa saya menyampaikan tentang perkataan Abu Talib tadi, tentang perkataan Abdul Muttalib. Ya, di mana Abdul Muttalib mengatakan, saya pemiliknya unta tersebut, dan Ka'bah ada pemiliknya dan dia yang akan menjaganya. Ini ucapan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat,
mauqif Abdul Muttalib wa huwa musyrik. Ini sikap Abdul Muttalib ketika itu padahal dia seorang apa? Yang musyrik. Tapi sikapnya seperti itu. Ucapan yang lama kita bisa renungi. Ucapan yang lama kita bisa renungi. Yuhi lil muslim biwujubil i'timad 'ala Allah. Itu memberi pelajaran kepada seorang muslim apa? Wajibnya kita bergantung kepada Allah. Jadi Abdul Muttalib tidak serta-merta dia mengucapkan itu. Abdul Muttalib berkata dengan perkataan itu karena dia lemah, nggak sanggup menyerang Abraha, nggak sanggup berperang dengan Abraha. Tidak hanya karena itu, karena Abdul Muttalib yakin pasti akan dijaga ini Ka'bah ini oleh pemiliknya. Kalau seorang yang musyrik saja ketika itu dalam perkara ini bergantung, ya, tidak hanya bergantung kepada Tuhan yang dia yakini ketika itu, tidak bergantung kepada dirinya, tentu seorang muslim lebih mengerti lagi sebenarnya hal-hal yang seperti itu. Terkadang kita itu lupa, ibu-ibu. Lebih banyak di antara kita ini terkadang apa? Bergantung kepada sebab-sebab. Lupa bergantung kepada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdagang misalnya, bagaimana dagang kita ini supaya lancar, sukses bisnis kita. Luar biasa kita mewujudkan seluruh kiat-kiat menjadi orang sukses. Apa? Tapi lupa kita, yang memberikan kesuksesan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang berdoa. Berarti bergantungnya pada sebab aja. Ini tidak boleh. Masa kalah oleh sikap Abdul Muttalib yang ketika itu masih musyrik. Yang ketika itu dia musyrik. Yuhi lil muslim biwujubil i'timad 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pengajaran kepada seorang muslim agar bagaimana pentingnya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal. Fa idza kana Abdul Muttalib, kalau Abdul Muttalib saja dia mengatakan Ka'bah ada pemiliknya dan pemiliknya akan menjaganya, ya, yaquluha wa huwa wasik anna li hadzal baiti rabban sayatawalla himayatah. Dia mengatakan ini ucapan bahwa Ka'bah ada pemiliknya dan pemiliknya akan menjaganya. Famadza yuqal lil muslim alladhi yaghfal an hadzal ma'na. Apa yang bisa kita ucapkan terhadap seseorang yang lupa akan makna-makna yang seperti ini? Lupa akan pertolongan Allah akan datang. Lupa pembelaan Allah akan datang. Allah yang akan mengalahkan musuh-musuh Islam. Lupa kita. Sehingga hidup di dalam keputusasaan saja. Ya, berebut-rebut kekuasaan, berebut-rebut kepemimpinan. Seakan-akan itu satu-satunya, melakukan semua cara bahkan dengan cara yang terlarang misalnya. Lupa seluruhnya itu akan Allah berikan jalan keluar tatkala penduduk satu negeri itu menjadi penduduk satu negeri yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab-sebab zahiri kita boleh melakukan jika seandainya tidak ada melanggar aturan-aturan agama, tapi di samping itu yang paling utama ingat selalu Allah Ta'ala. Ya, jangan pernah kita melupakan menggantungkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dalam perkara dunia kita, terutama akhirat kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dimanapun kita berada. Semoga Allah Ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis zikir yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla membaca Al-Quran kemudian yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Semoga sakinah semakin diberikan oleh Allah kepada kita, ketenangan jiwa kita, zahir, batin. Semoga Allah Ta'ala ridha dengan langkah-langkah kita. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.